Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Jumpa lagi dengan saya, Beni Siswanto, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, pada bab yang pertama dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9, kita akan membahas topik pengembangan literasi. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan istilah literasi. Pemerintah sering menggaungkan dengan istilah literasi. Apa sih literasi itu? Jadi kalau disederhanakan, kegiatan literasi atau literasi itu sendiri adalah kegiatan membaca dan menulis yang kamu lakukan di sekolah termasuk kegiatan literasi. Jadi berdasarkan hal tersebut, literasi itu erat kaitannya dengan kemampuan seorang dalam berbahasa. Nah, orang yang memiliki kemampuan literasi yang baik, salah satu cirinya adalah mampu menangkap ide pokok dari suatu topik yang dia baca, ya, dan dia mampu menalar bahwa informasi tersebut benar atau tidak, ya. Jadi kegiatan literasi memiliki banyak manfaat, salah satunya membantu meningkatkan pengetahuan dengan cara membaca atau menulis sebagai informasi yang bermanfaat. Oleh karena itu, menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat itu sangat perlu dilakukan. Ya, jadi literasi itu intinya adalah kemampuan membaca dan menulis itu secara umum. Ya, kalau secara khusus itu kemampuan untuk memahami sebuah tulisan, informasi, ya, itu namanya literasi. Oke, jadi pada kegiatan yang pertama, kalian diminta untuk membuat laporan membaca buku. Jadi namanya juga kegiatan literasi, erat kaitannya dengan kegiatan membaca. Jadi nanti kalian diminta untuk membaca suatu topik dan kalian diminta untuk membuat laporan dari apa yang kalian baca. Nah, pada umumnya laporan membaca buku itu berisi identitas buku dan rangkuman isi. Untuk mempermudah penulisan laporan membaca buku, kamu dapat mengikuti langkah-langkah pengerjaan laporan. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam penulisan laporan membaca buku. Yang pertama adalah patuhi persyaratan tugas. Jadi kalian harus mematuhi apa sih yang diminta dalam laporan tersebut. Jadi persyaratan tugas merupakan panduan pengerjaan tugas sehingga kamu perlu memahaminya. Jika ada yang tidak kamu pahami, bertanyalah kepada guru ya. Pastikan kamu mengetahui syarat-syarat tugas yang diberikan. Jadi patuhi persyaratan tugas tersebut. Yang kedua, baca buku sampai selesai. Jadi membaca merupakan kegiatan penting karena tanpa membaca kamu tidak akan bisa melaporkan. Ya, jadi kalau kamu tidak membaca ya tidak bisa melaporkan apa yang kalian harus laporkan. Ya, jadi baca sampai selesai. Terus cari tempat tenang yang memungkinkan berkonsentrasi ketika kalian membaca buku, ya. Terus selanjutnya adalah catat beberapa hal penting. Jadi ketika kalian membaca buku yang menurut kalian ini harus dilaporkan, bisa kalian catat langsung di buku tulis kalian, ya. Mungkin bisa dijadikan panduan ketika kalian membuat sebuah laporan. Terus yang keempat ya. Buat kerangka laporan. Kerangka merupakan daftar paragraf demi paragraf yang akan mengatur laporanmu. Jadi nanti Bapak akan siapkan kerangkanya, kalian tidak usah memikirkan bentuknya, nanti akan Bapak siapkan bentuk laporannya seperti apa. Ya. Terus selanjutnya adalah masukkan contoh dan kutipan dari buku. Jadi ketika membuat kerangka,
Padukan poin ringkasan umum dengan detail spesifik dari buku. Kombinasi ini menunjukkan bahwa kamu tidak hanya sudah membaca buku, tetapi juga memahaminya. Ya, jadi inti yang paling penting di sini adalah kalian itu memahami isi buku tersebut. Biasanya kalau kalian sudah memahami isi buku, setelah membaca kalian bisa menuliskan dengan sangat mudah, tanpa harus melihat buku itu. Ya. Terus selanjutnya yang keenam adalah jangan berusaha membahas semua hal. Jadi dalam sebuah laporan, namanya juga laporan yang dituliskan dalam sebuah teks, biasanya itu banyak memiliki keterbatasan. Salah satu keterbatasan itu adalah kemampuan kita dalam hal melaporkan ya. Jadi tidak semua hal itu bisa kita laporkan. Laporkanlah hal-hal yang menurut kalian yang menjadi roh dari buku tersebut ya. Jadi jangan sampai nanti hal yang penting yang menjadi inti dari buku tersebut malah tidak terlaporkan, tapi hal-hal yang sebenarnya tidak penting itu malah terlaporkan. Karena harus bisa memilih mana yang penting dan tidak penting ya. Dan jangan semua hal itu kalian bahas di laporan membaca kalian. Jadi kalau Bapak ulangi, petunjuk untuk melaporkan membuat laporan membaca buku, yang pertama patuhi persyaratan tugas, baca buku sampai selesai, catat beberapa hal yang penting, buatkan kerangka laporannya, masukkan contoh dan kutipan dari buku, terus jangan berusaha membahas semua hal. Ya. Itu adalah petunjuk cara membuat laporan membaca. Nah, ini tugas yang harus kalian lakukan. Laporan membaca buku fiksi. Nah, sekarang kita bahas apa sih buku fiksi itu. Jadi, menurut keterangan yang Bapak buat di sini, buku fiksi adalah karangan yang berdasarkan imajinasi penulis. Ingat ya, imajinasi, khayalan. Jadi tidak nyata, ya. Jadi cerita yang ditulis oleh penulis ke dalam sebuah karya itu bersifat fiktif, maka namanya disebut buku fiksi karena ceritanya fiktif atau tidak benar, tidak ada, bohong, ya. Jadi sesuai dengan namanya, fiksi berarti cerita atau latar berdasarkan imajinasi. Nah, ini yang harus dipahami ya. Jadi buku fiksi itu hanya karangan saja, ya. Dan tidak terikat pada fakta atau sejarah. Jadi tidak ada hubungannya dengan fakta atau sejarah apapun. Nah, jenis buku ini berbeda dengan buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu kalau contohnya ya buku pelajaran kalian. Itu berdasarkan fakta memang ada, tidak bisa berdasarkan khayalan. Itu mata pelajaran itu adalah contoh buku non-fiksi. Nah, terus contoh buku fiksi itu apa saja? Yang pertama novel. Ya, mungkin kalian sudah tahu apa sih itu yang namanya novel. Bahkan mungkin di antara kalian sudah pernah menyelesaikan membaca 1 atau 2 judul novel. Yang ketiga cerpen atau cerita pendek. Ya. Terus yang ketiga ada komik. Nah, komik ini biasanya buku yang ada gambar dan di bawahnya disertai dengan ilustrasi yang menceritakan gambar tersebut. Itu biasa novel seperti itu. Komik seperti itu. Terus ada buku fiksi kumpulan dongeng. Jadi dalam satu buku itu terdapat beberapa kisah-kisah ya yang dijadikan satu dan semuanya kisahnya itu adalah yang bersifat fiksi atau khayalan. Yang kelima, cergam. Itu kepanjangan dari cerita bergambar. Cergam itu cerita bergambar. Sebenarnya hampir mirip dengan komik, ya, tapi para ahli
ini dinyatakan bahwa cergam dan komik itu berbeda. Ya. Nah, ini adalah contoh satu karya novel yang sangat terkenal di Indonesia, judulnya Laskar Pelangi. Ya. Terus ada lagi Negeri Lima Menara, karya Afwandi tahun 2012. Ada juga karya Afwandi yang satunya Anak Rantau. Ini novel bestseller di Indonesia. Ya, jadi ini sangat laris di masanya. Ya. Ceritanya sangat inspiratif. Dan ini semua bersifat fiksi. Meskipun kadang-kadang ada juga cerita novel yang terinspirasi dari kisah nyata ada, tapi tetap juga bisa dikatakan fiksi. Ya. Nah, ini cerpen, ya, kumpulan cerita anak terbaru. Ini cerpen itu cerita pendek, biasanya terdiri dari 2 sampai 3 halaman. Itu namanya cerpen, ya, atau alias cerita pendek. Ya. Oke, sudah paham ya buku fiksi itu apa? Nah, sekarang bagaimana cara membuat laporannya? Jadi yang pertama adalah pilihlah karya buku yang termasuk fiksi. Kalian cari dulu bukunya. Bisa nanti kalian datang ke perpustakaan sekolah, syukur-syukur kalian sudah punya buku. Tidak hanya harus fisik, kalian juga bisa mendownload e-book atau buku elektronik, ya. Buku elektronik yang ada di internet dalam bentuk PDF ataupun aplikasi, bisa juga beli di Google Play Store, juga ada itu buku. Ya, tidak harus buku dalam bentuk fisik, ya. Terus baca buku itu hingga habis. Ketiga, buat laporan sesuai dengan format. Ya, ini formatnya nih, Bapak. Nah, jadi dalam laporan nanti kalian tulis tangan, judul bukunya apa, penulisnya siapa, jenis bukunya, sini pasti ya, jenis bukunya adalah fiksi, penerbitnya, siapa penerbitnya, ya, misalnya Gramedia, Kompas, dan sebagainya, penerbit. Terus tebalnya berapa halaman. Nah, tentu kalian dalam membaca itu kan tidak selesai dalam 1 hari ya. Saya ada 2-3 hari. Hari pertama, nomor 1 hari pertama, kalian tulis tanggal berapa, hari keberapa, tanggal berapa, terus halaman berapa sampai halaman berapa dan bab berapa. Nah, di sini kalian tulis informasi, setelah itu ya, kalian tulis halaman berapa, terus bab berapa, terus di sini informasi pentingnya apa yang kalian peroleh dari buku tersebut. Ya. Kalau masih bingung, kita lihat contohnya. Nah, ini dia. Ini contoh laporan membaca buku fiksi. Judul buku Sidul Anak Jakarta, pengarang Aman DT M, ya, Makjo Indo. Penerbit Balai Pustaka Jakarta tahun 2002. Tahun terbitnya ini ya, tahun 2002. Terus jenis buku fiksi, tebalnya 86 halaman. Jadi pada hari Jumat, tanggal 3 November 2017, halaman 1 sampai 20. Jadi kalian membaca halaman 1 sampai 20, boleh ditambah garis dalam kurung bab berapa. Informasi penting yang dia peroleh: 1. Seorang perempuan masih muda kelihatan menjenguk dari pintu belakang sebuah rumah. Yang 2, jika ia menangis dalam hari, bagaimanapun keras tangisnya, tiba-tiba ia berhenti. Kalau diancam, ibunya akan dimasukkan ke kamar yang gelap. Terus yang ketiga, memang sapi sifatnya pemarah. Lagi ia suka mengganggu anak-anak. Mendengar suara ibunya, Sidul melepaskan musuhnya, lalu berdiri dengan segera. Ini informasi penting-pentingnya yang dia peroleh. Ya, memang kita tidak bisa memahami apa sih sebenarnya isi dari novel tersebut kalau hanya lihat dari informasi penting ini. Tapi saran Bapak, ini hanya contoh ya. Orang itu ketika membaca laporan buku kalian, orang itu bisa paham isi dari halaman 1 sampai 20 meskipun dia tidak membaca novelnya. Dari apa? Dari laporan yang kalian buat ini. Ya. Artinya bisa dikatakan hampir setengah meringkas dalam bahasa kalian sendiri, tapi di dalam bentuk yang sangat padat. Itu, ya. Oke, jadi kalian nanti buat laporan
laporan membaca buku fiksi ya. Jadi ini Bapak tunggu sampai minggu depan ya. Jadi sekarang ini tanggal 16 ya. 16 Agustus, jadi minggu depan di hari Senin semuanya sudah harus kumpul. Ya, nanti Bapak sampaikan bagaimana cara mengumpul laporannya. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Bisa ditanya via WhatsApp jika ada hal-hal yang dianggap kurang jelas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.